Ya, selamat datang kembali bersama Imran Silakan Channel. Ya, semoga kita dalam keadaan sehat ya. Ya, untuk kali ini kita akan membahas tentang materi tentang teks prosedur. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, saya rasa anak didik kami sekalian sudah pernah mendengarkan apa itu dikatakan teks prosedur. Ya, di sini saya akan mengulang kembali apa yang menjadi pengertian dari teks prosedur tersebut. Pengertian dari teks prosedur secara umum adalah langkah-langkah atau suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Jadi itulah yang bisa kita ambil pengertian dari teks prosedur tersebut. Selanjutnya kita akan melihat apa saja struktur dari teks prosedur tersebut. Ya, bisa kita lihat di sini bahwa struktur dari teks prosedur itu dapat kita lihat dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan itu pada awalnya pembuatan teks prosedur, penulis biasanya memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Hal ini juga bisa menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai. Jadi artinya di sana bahwa tujuan itu telah jelas di sana kita akan menghasilkan apa atau apa hasil akhir yang akan mau kita buat. Ya, di bagian struktur yang kedua adalah material. Apa itu material? Material itu merupakan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut. Bagian ini berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Baru yang ketiga adalah langkah-langkah. Bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Langkah-langkah yang dibuat harus secara berurutan. Selain itu, susunannya juga harus logis, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Jadi setiap langkah-langkah itu memang harus kita buat sesuai dengan urutan-urutan yang sangat lengkap. Baru yang berikutnya, struktur yang keempat adalah penegasan ulang atau disebut juga itu adalah kesimpulan. Bagian terakhir ini tentu menjelaskan tentang simpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini bersifat opsional, yakni boleh ada dan boleh tidak ada dalam teks prosedur. Jadi sebenarnya dalam struktur teks prosedur itu, ya mungkin yang ketiga cakupan ini pun sudah bisa mewakili dari teks prosedur. Apa itu yang ketiga? Yang pertama tadi tujuan, yang kedua material, dan yang ketiga langkah-langkah. Dan yang keempat ini sebenarnya inilah sebagai tambahan. Artinya di sana tidak selamanya itu bisa kita gunakan. Jadi cukup yang tiga pun saya rasa itu sudah bagian dari struktur dari teks prosedur tersebut. Ya, selanjutnya kita lihat apa yang menjadi ciri-ciri dari teks prosedur itu. Ciri-ciri dari teks prosedur itu bisa kita lihat di sini. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi atau disebut juga kata hubung. Yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan juga cara.
Dan yang ketujuh adalah terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Jadi inilah bagian-bagian dari ciri-ciri dari teks prosedur tersebut. Selanjutnya kita lihat adalah menyangkut tentang jenis-jenis dari teks prosedur. Jenis-jenis teks prosedur itu dapat kita lihat menjadi 3 bagian. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, prosedur untuk mengoperasikan setrika. Yang kedua ada namanya teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contohnya, prosedur pembayaran tilang oleh polisi. Jadi bisa kita lihat di sana bahwa bagaimana kita membayar tentang tilang oleh polisi, tentu ada beberapa prosedur yang harus kita ikuti. Yang ketiga ada namanya teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol ini merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tapi tujuannya tetap bisa tercapai. Contohnya, cara memasak mie instan. Jadi, seperti yang kita lihat di sana, mungkin kalau misalnya kita melihat bungkus dari Indomie, saya rasa di sana ada berupa cara-cara bagaimana kita memasak mie instan. Seperti contoh, mungkin dimasak masak selama 3 menit. Jadi ada aturannya di sana, tunggu ada 3 menit baru kita masukkan bumbu ataupun yang lainnya. Jadi itulah pemahaman dari teks prosedur protokol dan mungkin masih banyak lagi contoh yang lain. Ya, nanti bisa kita lihat juga kembali tentang di saat kita nanti membuat teks prosedur itu, maka kita harus memahami kaidah-kaidah kebahasaan dari teks prosedur tersebut. Yang pertama adalah kalimat, di mana kalimat di sini dapat kita bagi dari beberapa bagian. Yang pertama ada namanya kalimat imperatif. Kalimat imperatif ini merupakan kalimat yang mengandung perintah. Kalimat imperatif ditandai dengan adanya hal yang harus dikerjakan merujuk pada perintah dalam kalimat. Pada jenis kalimat ini, tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan. Yang kedua atau yang B namanya kalimat deklaratif. Kalimat ini dikenal sebagai kalimat yang sifatnya lebih memberikan informasi dan sering juga disebut sebagai kalimat pernyataan. Pada kalimat ini, tanda baca titik digunakan untuk mengakhiri kalimat tersebut. Jadi bisa kita lihat tadi perbandingannya antara imperatif dengan deklaratif. Maka imperatif tadi di akhir kalimat ada tanda serunya, sedangkan di deklaratif di akhir kalimat itu menggunakan tanda titik. Dan yang ketiga ada namanya juga kalimat interogatif. Kalimat ini digunakan untuk mencari informasi dengan memberi pertanyaan. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sana di bagian interogatif itulah memberi pertanyaan. Oleh karena itu, di akhir kalimat interogatif diberikan tanda baca, tanda tanya. Jadi mungkin kamu sudah bisa melihat di sini bagian poin yang kalimat ini ada kalimat imperatif, deklaratif, interogatif. Kalau imperatif tadi tanda seru di akhir kalimat, deklaratif tanda titik di akhir kalimat, sedangkan kalimat interogatif tanda tanya di akhir kalimat. Selanjutnya kita lihat konjungsi. Yang kedua adalah konjungsi. Konjungsi juga sering kita sebut sebagai kata penghubung. Dalam teks prosedur, konjungsi yang kita bahas terdiri dari 2 macam. Jadi ada 2 macam bagian dari konjungsi, yakni yang pertama, konjungsi persyaratan. Konjungsi persyaratan adalah kata penghubung yang menyatakan syarat. Contohnya seperti jika, bila, andai, kalau, asalkan. Jadi ini adalah kata-kata konjungsi bagian dikatakan konjungsi persyaratan. Baru yang kedua ada namanya konjungsi temporal.
Jenis konjungsi ini sifatnya merupakan kata penghubung yang menandai urutan waktu. Jadi bisa kita lihat dari kata tempo. Jadi ada kata waktu. Contoh seperti lalu, kemudian, selanjutnya, dan juga setelahnya. Jadi inilah pemahaman dari konjungsi dari dua macam tadi ya, konjungsi persyaratan dan konjungsi temporal. Kaidah kebahasan yang ketiga disebut dengan numeralia. Numeralia dalam teks prosedur merupakan pilihan yang bisa digunakan selain menggunakan konjungsi. Numeralia merupakan kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur. Misalkan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kaidah kebahasaan selanjutnya adalah yang keempat disebut dengan pronomina. Pronomina atau kata ganti digunakan untuk menggantikan orang atau benda. Berdasarkan fungsinya yang menggantikan orang atau benda, pronomina ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama disebut dengan pronomina penunjuk atau kata ganti untuk menggantikan benda. Contohnya ini, itu, tersebut. Yang kedua namanya ada pronomina persona. Kata ganti untuk menggantikan orang. Pada pronomina persona bagi kata ganti untuk orang tunggal, contohnya Anda, saya, kamu. Sedangkan untuk orang jamak, contohnya kita, kalian. Kaidah kebahasaan berikutnya yang kelima adalah verba. Kaidah kebahasan terakhir dalam teks prosedur ini adalah verba atau kata kerja. Verba dalam teks prosedur terbagi menjadi dua macam, yakni verba material. Verba material itu merupakan kata kerja berembuhan yang mengacu pada sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara fisik. Contohnya, mengupas, mengiris, memaku, memotong, dan juga contoh yang lain sebagainya. Yang kedua namanya verba tingkah laku. Kata kerja yang ditunjukkan lewat ungkapan. Verba ini juga dipahami sebagai kata kerja yang tidak tampak aktivitasnya. Contohnya, menyukai, berpikir, dan menyetujui. Ya, jadi itulah yang tentu yang harus kita pahami bagian-bagian dalam teks prosedur. Jadi saya ulangi kembali, yang harus kita pahami di dalam teks prosedur ini, maka kita harus memahami pengertian dari teks prosedur tersebut. Yang kedua, bahwa dalam prosedur itu tentu ada strukturnya yang terbagi atas 4, yaitu 1. Tujuan, yang kedua material, yang ketiga langkah-langkah, dan yang keempat penegasan ulang atau kesimpulan. Baru selanjutnya bahwa ciri-ciri teks prosedur itu ada tadi sebanyak 7 yang mungkin tadi sudah kita paparkan pada sebelumnya. Selanjutnya bahwa jenis teks prosedur itu bisa kita bagi atas 3. Yang pertama teks prosedur sederhana, yang kedua teks prosedur kompleks, dan yang ketiga adalah teks prosedur protokol. Selanjutnya di saat kita nanti membuat teks prosedur itu tentu kita memahami ada sebanyak 5 kaidah kebahasan itu. Yang pertama tadi adalah kalimat, yang kedua adalah konjungsi, yang ketiga adalah numeralia, yang keempat adalah pronomina, yang kelima adalah verba. Jadi itulah yang harus kita pahami sebelum kita nanti membuat sebuah teks prosedur. Ya, semoga apa yang saya jelaskan pada saat ini tentang teks prosedur bisa kita pahami dan bisa menjadi dasar kita nanti bagaimana kita membuat teks prosedur tersebut. Terima kasih. Semoga kita jaya, semoga kita memahami apa yang disebut dengan teks
prosedur. Terima kasih, salam sehat, dan salam bahagia.